Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Adriansa, Kepala SDN 3 Wiwirano, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Kuningan Utara, ingin berbagi praktik baik terkait dengan peningkatan literasi, kemampuan literasi dan numerasi di SDN 3 Wiwirano. Hasil numerasi tahun 2023, siswa kami hanya memperoleh 27% untuk kemampuan literasi dan kemampuan numerasi hanya mencapai di angka 36%. Melalui diskusi dan penelusuran mendalam dengan Bapak dan Ibu guru di sekolah, akhirnya kami bisa memetakan skala prioritas yang harus dilakukan guru dalam meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa SDN 3 Wiwirano. Adapun 3 langkah yang akan menjadi prioritas kami di sekolah pada saat itu. Yang pertama, menumbuhkan kembali minat baca dan berhitung siswa dengan memaksimalkan potensi yang ada di sekolah. Yang kedua, meningkatkan kompetensi guru melalui kegiatan komunitas baik secara luring maupun daring. Dan yang ketiga, penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pemanfaatan TK di sekolah. Bulan Juli tahun 2023, kami kedatangan 5 orang mahasiswa program kampus mengajar angkatan 6 yang akan berada di sekolah selama 4 bulan. Salah satu tujuan kedatangan mereka adalah untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa. Keberadaan mereka menjadi tambahan tenaga baru bagi kami yang berada di sekolah dalam peningkatan literasi dan numerasi siswa. Prioritas pertama adalah menumbuhkan kembali minat baca berhitung siswa. Ketika siswa kami belajar di balai desa sebelumnya, banyak buku koleksi perpustakaan kami yang dititipkan di bangunan SMP Satap 3 Wiwirano yang masih berada dalam satu kawasan dengan sekolah kami. Setelah menempati bangunan baru, keberadaan buku-buku tersebut hanya menumpuk di lemari perpustakaan. Jangankan untuk membaca, masuk di perpustakaan pun siswa merasa risih karena kondisi perpustakaan yang semerawut. Maka langkah yang pertama kami lakukan adalah menata kembali perpustakaan dengan memaksimalkan potensi yang ada di sekolah. Ruangan perpustakaan kami tata semenarik mungkin dengan membuat rak buku yang berwarna-warni. Tempat duduk pun kami rubah dari yang tadinya memakai kursi, kami ubah menjadi lesehan dengan meja baca sebagai penopang buku. Ruangannya pun ditambahkan dengan hiasan-hiasan dinding yang menarik. Buku-buku juga dipilah berdasarkan umur siswa. Buku yang tersedia di perpustakaan hanya menarik dibaca oleh siswa. Siswa pun diberi kesempatan untuk meminjam buku dengan persyaratan tertentu. Di ruangan kelas kami juga tata dengan membuat pojok baca di setiap kelas. Penambahan pohon literasi di dinding kelas juga dilakukan untuk membuat siswa merasa nyaman ketika membaca. Khusus kelas tinggi, kami buatkan majalah dinding atau mading. Kegiatan membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai kembali menjadi kewajiban para siswa setiap paginya. Di lapangan sekolah, kami membuat gazebo yang kami peruntukkan menjadi taman baca bagi peserta didik. Gazebo ini menjadi salah satu tempat membaca siswa yang cukup nyaman untuk membaca di luar kelas. Hal ini dilakukan untuk menjawab keluhan beberapa siswa yang tidak bisa fokus membaca di dalam kelas dan perpustakaan. Gazebo kami buat 2 model untuk siswa yang berada di kelas tinggi dan kelas rendah. Tempat ini juga digunakan oleh perpustakaan keliling dari dinas setempat ketika melakukan kunjungan di sekolah kami. Prioritas yang kedua, meningkatkan kompetensi guru. Peningkatan kompetensi guru dengan model-model pembelajaran terbaru pun menjadi salah satu prioritas. Beberapa guru kami utus untuk mengikuti pelatihan BIMTEK yang diadakan oleh dinas terkait. Guru yang telah mengikuti pelatihan tersebut kemudian melakukan pengimbasan kepada guru-guru yang lain melalui komunitas belajar kami di sekolah. Di sekolah kami juga memiliki 7 buah anak tangga yang menghubungkan kantor dengan ruangan kelas. Tangga ini dijadikan akses oleh semua warga sekolah yang akan ke kantor, termasuk juga para peserta didik. Akhirnya terbersihlah ide untuk membuat tangga satuan panjang dan berat dengan memanfaatkan tangga tersebut. Konsep ini ternyata cukup efektif
dan membantu guru dalam mengajarkan materi satuan, panjang, dan berat. Tangga ini memuat konsep berjalan sambil berhitung dan sangat berdampak bagi peserta didik dalam mengenal satuan, panjang, dan berat. Prioritas yang ketiga adalah penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pemanfaatan TIK di sekolah. Bergerak dengan cepat dan menawarkan kepada masyarakat yang berdomisili di sekitar sekolah. Hal ini langsung disambut positif para masyarakat sekitar yang langsung bersedia menjadi pelanggan. Dengan kapasitas 20 MB kebutuhan akan layanan internet di sekolah mulai terpenuhi. Semua warga sekolah kami beri akses untuk mendapatkan koneksi internet. Kami juga mendapatkan bantuan Chromebook dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 15 unit. Akses internet yang stabil membuat para guru mulai memanfaatkan dalam membuat media pembelajaran hingga mencari informasi yang terupdate. Para peserta didik pun lebih bersemangat dalam belajar dengan media yang kreatif dan inovatif. Saat pelaksanaan ANBK di akhir bulan September 2023 untuk pertama kalinya kami mengadakan langsung di sekolah. Ini menjadi pengalaman terbaru bagi para siswa dan guru. Sebab selama ini kami selalu menumpang di sekolah lain jika pelaksanaan ANBK. Segala persiapan telah kami laksanakan sebelumnya dan proses ANBK pun berjalan baik dan lancar tanpa ada gangguan yang berarti. Pada awal Maret tahun 2023 kami memperoleh hasil ANBK yang di luar dugaan kami semua. Hampir semua indikator mengalami kenaikan termasuk kemampuan literasi dan numerasi. Bahkan kemampuan literasi siswa kami mencapai 100% atau meningkat 73% dari ANBK tahun sebelumnya. Pada awal Maret tahun 2024 kami memperoleh hasil ANBK yang telah kami lakukan di tahun sebelumnya. Hasilnya di luar dugaan kami semua. Hampir semua indikator mengalami kenaikan, termasuk kemampuan literasi dan numerasi. Bahkan kemampuan literasi kami mencapai 100% atau meningkat 73% dari tahun sebelumnya. Dengan kemampuan numerasi kami berada di angka 55%. Hasil ANBK ini menempatkan kami menjadi salah satu sekolah dengan berkemajuan terbaik di tahun 2024. Kami pun mendapat bantuan berupa BOS kinerja dari pemerintah yang dipergunakan untuk pengembangan literasi dan numerasi siswa di sekolah. Kini sarana dan prasarana TIK di sekolah sudah cukup memadai. Selain 15 Chromebook, kami juga telah mendapatkan bantuan berupa laptop sejumlah 9 unit, proyektor 1 unit, dan layar smartboard sebanyak 3 unit. Semua fasilitas ini telah membantu para siswa dan guru dalam proses pembelajaran yang lebih bermakna dan menyenangkan. Koneksi internet yang stabil dengan peralatan TIK yang baik juga telah membawa dampak positif bagi sekolah-sekolah lain yang berada di kecamatan kami. Kami pun juga sebagai guru, saya merasa kemampuan literasi dan numerasi siswa meningkat sejak kepala sekolah kami menerapkan kebijakan pembiasaan membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai, dan integrasi numerasi dalam semua mata pelajaran. Kebijakan sangat mendukung kami para guru untuk lebih kreatif dalam mengajarkan konsep-konsep dasar literasi dan numerasi. Bahkan di luar pelajaran bahasa Indonesia dan matematika, saya pribadi jadi lebih termotivasi untuk mencari metode pengajaran yang lebih kontekstual dan menarik. Dukungan kepala sekolah dalam menyediakan pelatihan, bahan ajar, dan forum diskusi antar guru juga sangat membantu dalam meningkatkan kompetensi kami. Tentunya apa yang telah kami capai selama ini merupakan kerja keras dari seluruh warga di sekolah. Dengan sebuah moto, kami sekolah pinggiran, tapi kami tidak terpinggirkan. Kami sekolah tapal batas, tapi jangkauan kami tanpa batas. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.